Selamat malam, saudara sekalian. Pada saat ini saya akan bacakan terlebih dahulu ya dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, apa sih yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini? Karena di sini firman Tuhannya mengatakan pencobaan yang kita alami nih di dunia ini merupakan pencobaan-pencobaan biasa. Saudara, pada waktu dengar ini, kalau kita sedang mengalami hal yang luar biasa menurut kita, lalu dibilang, aduh itu mah biasa. Aduh, kita bilang, biasa apanya? Kita udah setengah mati kayak begini. Lalu di situ dikatakan bahwa tidak melebihi kekuatan kita. Kita rasanya, aduh Tuhan, udah gak kuat lagi. Begitu kan ya, saudara? Apa sih yang dimaksudkan di sini? Penting sekali ayat ini tidak dicabut dari konteks, ya. Kita perlu memahami apa yang sudah Tuhan bicarakan di sini. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat sebelumnya, itu adalah ayat-ayat yang berbicara tentang kondisi atau sikap orang Israel pada waktu mereka telah keluar dari Mesir kepada Tuhan yang mengeluarkan mereka dari Mesir. Ya kan, mereka berseru-seru minta tolong, lalu Tuhan keluarkan. Lalu di situ mereka mengalami berbagai macam pengalaman rohani, kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka yang sangat spektakuler ya. Kalau menurut saya itu luar biasa, tanda demi tanda diberikan. Lalu mereka juga mendapatkan pengajaran terus-menerus. Tuhan pakai Musa untuk mengajarkan mereka. Jadi mereka tuh sudah dengar segala macam, saudara ya. Tapi di situ dikatakan, dan di ayat 4 kan mereka dikatakan, mereka semua minum minuman rohani yang sama. Jadi mereka memiliki pengalaman yang sama. Tapi lalu di situ dikatakan adalah seperti ini. Di ayat yang ke-6 ya, saya mulai baca itu. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi orang-orang Israel ini dikatakan menginginkan hal-hal yang jahat yang telah mereka perbuat. Apa sih hal yang jahat yang telah mereka lakukan? Yaitu di situ dikatakan bahwa supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Ini yang mereka lakukan. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan. Lihat ya, mereka menyembah berhala, lalu berpesta pora pada saat melakukannya, bahkan melakukan perilaku seksual yang tidak senonoh, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu dikatakan pada hari itu, ya, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut urat. Ini apa sih yang mereka lakukan? Dikatakan mereka mencobai Tuhan. Kalau saudara bandingkan dengan Bilangan pasal yang ke-21, ayat yang ke-5. Ini saudara, ini yang dikatakan orang-orang Israel ini kepada Allah dan Musa. Dikatakan lalu mereka berkata-kata melawan, perhatikan kata ini saudara, melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Luar biasa ini saudara ya, sikap mereka ini betapa kurang ajarnya di hadapan Tuhan. Dengan kata lain apa saudara? Mereka itu mempertanyakan keputusan Tuhan, mempertanyakan kasih setia Tuhan, mempertanyakan hikmat Tuhan dan pimpinan Tuhan selama ini. Kan Tuhan bisa bilang, kamu nih siapa? Gitu kan ya saudara ya. Nah sekarang coba kita kembali ke ayat 13 ini. Saudara-saudara, perjalanan ke padang gurun ya, dari Mesir ke padang gurun pastilah banyak tantangannya. Namanya padang gurun, ya
susah air lah, marahnya juga di padang gurun, begitu kan ya, susah cari makanan, gitu kan? Itu adalah realita yang harus dihadapi. Nah ini saudara kaitannya dengan ayat yang ke-13 tadi. Pada waktu dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, itu berbicara tentang realita kehidupan yang memang tidak terelakkan oleh manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kita berhadapan di dunia ini, saudara ya, adalah ada saatnya ada sehat, ada saatnya kita sakit. Ada saatnya semua alam semesta ini berjalan dengan baik, ada saatnya terjadi bencana alam. Ada saatnya perjalanan hidup kita sukses, ada saatnya juga gagal. Ada saatnya hidup kita aman dan nyaman, tapi ada saatnya kita menghadapi malapetaka. Ada saatnya kita punya, ada saatnya kita tidak punya. Apa yang kita punya lalu terlepas dari kita. Ada saatnya kita bisa, ada saatnya kita tidak bisa. Ini semua adalah realita kehidupan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Semua berjalan karena ulah manusia itu sendiri, sehingga terjadi ada yang tidak ideal, ada saat oke, ada saat tidak oke. Nah ini saudara yang dimaksudkan dengan pencobaan biasa. Ini adalah realita yang tidak bisa kita hindari sebagai manusia yang hidup di tengah dunia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah sekarang ini persoalannya saudara yang mau Tuhan tekankan di sini. Di sini Tuhan mengatakan, di ayat yang ke-13 ini ya dikatakan tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa Tuhan katakan tidak melebihi kekuatan manusia? Soalnya saya bayangkan begini saudara ya. Memang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan mengalami orang yang tidak suka sampai menganiaya. Maka di Ibrani dikatakan bahwa ada orang-orang yang pahlawan-pahlawan iman itu, orang-orang yang dijadikan teladan iman oleh Tuhan, ada yang matinya digergaji, saudara, ada yang matinya dilempari batu dan sebagainya, diberi makan kepada binatang buas. Lalu saya pikir, aduh, kuat tidak ya kita menghadapi hal itu? Tapi di sini Tuhan mengatakan bahwa itu tidak melampaui kekuatan manusia. Hal ini Tuhan katakan karena apa, saudara? Karena Tuhan menjanjikan bahwa Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Bahwa Dia yang akan memberikan kekuatan, Dia yang akan memungkinkan. Makanya Tuhan di satu pernyataan di ayat dikatakan, ada saatnya kita tidak tahu harus bicara apa, tapi pada saat itu Roh Kudus akan menolong kamu untuk menyatakan apa yang harus dinyatakan. Tentu saja kita sebagai anak Tuhan dan orang-orang pahlawan iman itu telah dikuasai oleh firman Tuhan seharusnya. Maka pada saat Roh Kudus berbicara itu akan mengingatkan semua firman Tuhan. Dan pada saat yang sama akan dikuatkan sehingga bisa kita mengatakan seperti Paulus, segala sesuatu itu adalah sampah dibandingkan pengenalan akan Tuhan. Dimana dengan kekuatan Tuhan kita menyadari bahwa fokus kita bukan di dunia ini, tapi fokus kita adalah yang di atas, di mana Tuhan berada. Makanya kenapa saudara di dalam Yakobus dikatakan demikian di ayat 12 ya. Yakobus 1 ayat 12 ya. Berbahagialah orang-orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan di sini tentu saja maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah kebersamaan dengan Tuhan. Kita mencapai garis finish dan kita tetap setia, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah salah. Dan itu dijamin oleh Tuhan. Karena Tuhan bilang tidak akan ada yang bisa memisahkan kamu lagi dari kasih Allah. Tuhan menjamin Dia akan menolong kita, Dia akan menopang kita, Dia akan memelihara kita, sehingga memungkinkan di tengah saat-saat yang sulit itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh terus diteguhkan. Nah, lihat ini saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu berjanji kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah sekarang persoalannya orang-orang Israel ini pada waktu teriak-teriak ke Tuhan bukan oleh karena dia mengasihi Tuhan, bukan oleh karena dia mempunyai relasi yang benar dengan Tuhan, enggak saudara. Dia hanya teriak-teriak minta tolong karena hidup di Mesir nggak enak.
Jadi sebenarnya ini yang di Mesir tidak nyaman, dan mereka kalau toh ditolong maunya jadi nyaman. Kalau toh harus keluar dari Mesir, jadi hidup saya harus nyaman. Dan kalau toh tidak keluar dari Mesir juga nggak apa-apa bagi mereka. Bagi mereka adalah supaya saya hidupnya nyaman di Mesir atau di luar. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan relasi mereka dengan Tuhan. Nah, tapi di sini Tuhan berpesan kepada kita, menyatakan berfirman kepada kita, tapi kalau kamu anak Tuhan, tidak boleh sikapnya seperti itu. Karena begini saudara, karena kita memang mau nyaman, maka pada saat, kan tujuannya cuma nyaman, bukan pengen relasi baik dengan Tuhan. Makanya di saat kenyamanan itu bisa terjadi, saudara, bukan hanya di saat yang tidak nyaman, di saat nyaman, kita bisa juga melupakan Tuhan. Dan memang karena saatnya memang kita perlunya hanya untuk kenyamanan kita, saat udah nyaman kita lupakan dia, maka orang-orang Israel ini lalu pergi deh ke ilah lain. Pokoknya yang cocok dengan maunya dia, di mana mereka bisa berpesta pora, bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka mau, yang walaupun tidak cocok dengan maunya Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Nah, Tuhan makanya mengatakan, saudara lihat ini di ayat yang ke-12, makanya Tuhan kalau ke anak Tuhan berpesannya begini, kamu jangan kayak mereka ya, jangan kayak mereka. Nah, kalau kamu kan sudah jadi anak Tuhan, maka itu dia bilang gini, sebab itu siapa yang menyangka, ini 1 Korintus 10:12 ya, bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dengan kata lain, jangan berhenti mengandalkan Tuhan, terus menopang kepada Tuhan. Dan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai kita mempertanyakan Tuhan. Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta dengan segala isinya. Kita lihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Kurang tahu Tuhan juga ini lewatin padang gurun. Tahu susah air. Tapi Allah yang menciptakan padang gurun itu, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta itu, apa susahnya bagi Allah untuk mengeluarkan air dari sana? Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Cuma yang Tuhan fokuskan adalah supaya relasi kita di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga tetap setia pada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Dia. Makanya kenapa di sini dikatakan sebab Allah setia. Lihat, ini poinnya di situ. Fokusnya adalah di Allah. Pencobaan ini biasa. Artinya apa? Semua yang kita alami, yang bisa kita alami di dalam dunia ini, tidak bisa dielakkan. Tidak selalu oke. Ada saatnya semua menjadi tidak oke. Nah, sekarang tapi firman Tuhan mengatakan, percaya sama saya. Allahmu adalah Allah yang setia. Dan Dia tidak akan membiarkan kamu, lihat ini, Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Nah, sekarang ini saudara, ini kekuatan ini bukan berbicara tentang lalu kita bagaimana bisa melawan realita kehidupan ini. Kita bisa menghilangkan semua yang tidak enak dalam kehidupan ini. Bukan itu persoalannya. Tetapi di sini pada waktu Tuhan mengatakan bahwa tidak melampaui kekuatan, ini adalah saat, karena begini saudara, tarik menariknya di dalam realita kehidupan ini adalah apakah saya tetap percaya sama Tuhan, apa saya meninggalkan Tuhan, apa saya tetap setia sama Tuhan, atau saya tidak setia sama Tuhan. Nah, ini yang jadi persoalan, apakah hidup ini tetap adalah tentang Tuhan, terfokus pada Tuhan, atau hidup ini menjadi tentang saya, terfokus pada saya, dan lalu kita melupakan Tuhan. Nah, ini sebenarnya tarik menariknya adalah di sini, saudara. Ini realita kehidupannya, tapi sekarang sikap sayanya yang bisa berdosa kepada Tuhan pada saat lalu kita menjadi tidak setia. Sikap sayanya di dalam menghadapi realita ini, yang enak atau yang tidak enak, kan kalau enak bisa lupain Tuhan, yang tidak enak kita bisa menghujat Tuhan. Tapi justru di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, kita tetap setia. Karena ini Tuhan menopang kita. Tuhan menjamin kalau kita mau membiarkan Roh Kudus terus menguasai diri kita, maka kita dijamin kita akan tetap berada di dalam kasih-Nya. Makanya kenapa Tuhan mengatakan pada waktu kamu dicobai, iya Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jalan keluar ini jangan dipikirkan adalah jalan keluar lalu semuanya jadi beres. Tidak selalu begitu, saudara.
Ada orang yang sakit, lalu tetap sakit sampai dia meninggal, tetap sakit sebagai orang Kristen yang baik. Jadi persoalannya bukan yang sakit jadi sembuh, bukan itu. Tetapi di sini kamu dapat menanggung dengan apa? Saudara dan saya tetap setia. Ini anak Tuhan harus terus ingat bahwa fokus kita hidup bukan di dunia ini. Ini hanya sementara dan semua akan berlalu. Yang enak maupun yang tidak enak, semua adalah sementara. Dan kita akan kembali, ini yang jadi fokus kita. Di mana saya akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kekekalan, kehidupan bersama Tuhan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga yang ditawarkan oleh dunia ini. Makanya kenapa Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, apa artinya kamu perlu memiliki seluruh dunia ini, tapi kehilangan jiwamu. Dan semua Paulus tangkap itu dan mengatakan adalah sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi saat ini, yang enak atau yang tidak enak. Tapi percayalah, Tuhan terus menopang saudara. Tuhan terus menyertai saudara saat ini untuk memastikan saudara dan saya, kalau terus membiarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus, membiarkan kita dikuasai oleh firman Tuhan, dan fokus kita tetap ke atas di mana Tuhan ada, maka saudara dan saya akan menjadi tetap teguh dan tidak hancur dan tercengkram dan hanyut oleh realita kehidupan yang kita alami pada saat ini. Amin. Ya. Wow, luar biasa penjelasan dari hambanya, Ibu Pendeta Ramiati Tanujaya. Kita kembali diingatkan, sekaligus juga dikuatkan bagaimana setiap kita supaya tetap bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit. Dan pastinya kita percaya bahwa firman Tuhan berkata ketika kita dicobai, bahkan ketika kita mengalami kesulitan, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita bisa tetap kuat, bahkan menanggung setiap kesulitan yang ada. Terima kasih buat penjelasan dari hambanya, dan di saya sudah ada beberapa pertanyaan, baik yang ada di Instagram maupun juga yang sudah ada di Facebook. Namun saya akan membacakan satu pertanyaan terlebih dahulu. Berarti pencobaan terasa berat karena tidak memiliki penyerahan atau mengasihi Tuhan, melainkan hanya cari kenyamanan ya Bu. Atau mungkin dalam artian pencobaan dapat dihubungkan dengan kenyamanan. Jadi ketika kenyamanan itu mulai hilang, maka kita merasa bahwa kita sedang dicobai. Atau mungkin ada penjelasan dari Ibu Pendeta. Jadi kita berhadapan dengan realita, gitu ya, realita yang tidak bisa kita hindari. Nah, Tuhan Yesus juga mengalami itu, ya, di mana ada iblis, kan emang iblis itu mengaum-ngaum seperti singa kan ya, berusaha ingin menjatuhkan kita jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus juga mengalami hal itu, ya. Nah, tapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berpegang kepada firman Tuhan, bukan berpegang kepada perkataan iblis. Dan kita juga harus tetap berpegang kepada firman Tuhan, jangan berpegang terhadap standar dunia ini, terhadap apa yang dikatakan oke dan tidak oke oleh dunia ini. Kita tetap harus melihatnya, saya oke sepanjang saya setia kepada Tuhan. Saya oke sepanjang saya tetap mencintai Tuhan. Saya oke pada saat tetap saya mengandalkan dan percaya Dia tidak akan salah. Dia yang menciptakan seluruh dunia ini. Dia yang begitu mengasihi saya. Dia yang sudah mati menanggung murka Allah buat saya. Dia yang akan membela saya untuk memastikan saya tetap, lihat ini sudah, jangan lupa, tujuan Tuhan Yesus mati dan bangkit supaya saya kembali punya relasi yang benar dengan Tuhan. Dan Tuhan akan terus memelihara kita untuk tetap ada di relasi itu. Nah, jadi di sini kita lihat, jangan lalu fokus kita jadi kepada realita kehidupan. Jadi memang pada saat realita kehidupan itu ujian, kan Tuhan bilang gitu ya, itu adalah ujian kita. Kamu itu taat sama saya, oleh karena kamu itu memang sayang sama saya, atau oleh karena kamu itu memang gak ada gak ada pilihan lain. Tapi pada saat ada pilihan lain, misalnya ini gak usah yang gak enak, yang enak pun bisa ada
Jadi kita tercengkram oleh ya hal yang enak itu, yang menyenangkan itu. Lalu atau kalau yang nggak enak, kita jadi terfokus kepada yang nggak enak itu. Lalu kita jadi terlepas dari relasi kita atau dari fokus kita kepada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan lihat ini dalam realita itu adalah kita tuh diperhadapkan kepada satu titik di mana Tuhan akan mengatakan, kamu akan tetap setia sama saya atau kamu akan terjebak oleh atau tercengkram oleh realita yang ada. Nah, ini jadi setiap apapun kita tuh terus ada pada satu pilihan yang Tuhan ingin, di mana kita terus itu diasah untuk sehingga kita akan tetap menjadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Itu disiplin rohani akan itu terus berjalan. Saudara, sama seperti pada waktu doa kita itu terus ada proses pengudusan dari Tuhan, demikian juga pada waktu kita berhadapan setiap saat di dalam realita kehidupan ini. Terus kita itu mengalami keujian, kita tuh terus diasah, kita itu terus dimurnikan supaya kita semakin dewasa di dalam kerohanian. Wow. Ini ada pertanyaan kembali. Bu, itu berarti pencobaan berasal dari iblis dan diri kita ya Bu. Bagaimana menjelaskan kepada orang lain jika ia berkata, mengapa Tuhan izinkan? Iya, saya pernah menjelaskan hal itu, bahwa kan ini kan setelah manusia jatuh ke dalam dosa ini kan semua sesuai dengan tatanan Tuhan di dalam hukum sebab akibat, maka terjadi ketidakidealan ini. Ya kalau kita buang sampah seenaknya, kita tidak memelihara alam semesta tapi mengeksploitasinya, kan jadi ada macam-macam, gitu kan ya. Nah, kita berhadapan juga dengan manusia yang tidak ideal sehingga manusia bisa menjadi masalah buat kita, kitanya juga nggak ideal bisa jadi masalah buat orang lain kan. Nah, makanya itu tidak bisa kita hindari. Ada saatnya Tuhan intervensi, ada. Tapi tidak selalu Tuhan intervensi. Ingat, tolong lihat lagi renungan saya tentang mujizat itu. Ya. Nah, tapi lalu di sini kita lihat. Di ayat 14 dan ayat 15 kan Tuhan mengatakan, Tuhan sendiri nggak pernah mencobai. Begitu kan ya, ini realita kehidupan. Tuhan malah yang di sini firman Tuhan yang meneguhkan kita. Tuhan yang mengingatkan kita. Roh Kudus bukannya iblis mau menjatuhkan kita, tapi Tuhan tidak akan mau menjatuhkan kita. Dia ingin menopang kita. Ini kan lagi ngomong tentang anak Tuhan ini ya konteksnya. Makanya di sini, nah jadi Tuhan bilang jaga-jaga, tetapi tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itulah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jangan lupa ya, dosa itu artinya adalah di mana kita tidak hidup buat Tuhan. Bukan hanya sekedar kita hidup tidak bermoral, bukan itu. Bukan hanya sekedar bicara tentang pelanggaran moral. Tetapi pada saat hidup saya ini bukannya hanya untuk Tuhan, dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, itu sendiri dosa. Makanya Tuhan bilang, kita telah menyeleweng karena apa? Tadinya hidup kita adalah untuk Tuhan, lalu kita berpaling dari Tuhan. Nah, itu sudah dosa, gitu kan ya. Nah, jadi di sini Tuhan itu luar biasa buat anak Tuhan. Di mana Tuhan Roh Kudus akan terus, karena kamu anak, Tuhan bilang saya akan hajar kamu. Saya akan disiplin rohani kamu. Saya terus akan ingatkan kamu untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, itu bedanya antara anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Tidak akan dibiarkan. Wow, ada disiplin yang selalu ada ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Facebook, dari Instagram, dari Saulin Sarah. Dia bertanya, berarti sampai kita di muka bumi ini habis, maka pada saat itulah segala ujian kita selesai ya Bu. Ya. Selama hidup kita akan terus dimurnikan dan diuji dan diproses gitu ya Bu. Ini. Betul. Wow, ini. Nah, di kolom Facebook maupun juga di Instagram ada begitu banyak pokok doa dari rekan-rekan yang ada, dan kita setelah ini akan mendoakan buat setiap rekan-rekan. Dan juga perlu saya sampaikan, jikalau pertanyaan dari setiap rekan-rekan belum disampaikan saat ini, bisa menyaksikan rekaman-rekaman kami sebelumnya, rekaman live yang kita share ada di Facebook, ada di YouTube, maupun juga di YouTube di Instagram dari Bara Digital Ministry. Jadi rekan-rekan bisa menyaksikan seputar topik-topik yang sudah disampaikan sebelumnya, dan
pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pun nantinya bisa dilihat di tayangan-tayangan yang ada. Nah, pertanyaan yang terakhir, mengapa sewaktu kita bertobat, cobaan itu semakin banyak, Bu? Tolong dijawab. Ini dari Firdaus. Pertanyaan yang bagus. Karena apa? Karena tadi sebelumnya, ya, saudara gini. Sekarang realita pertama, realita kehidupan itu, ya, kan tidak berubah sebenarnya, ya. Semua sedih, senang, terus gagal, sukses, sakit, sehat, itu kan malapetaka, tidak ada malapetaka gitu ya, ada bencana alam, tidak ada bencana alam. Itu kan ada terus kan ya, ya. Nah, itu. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah begini. Sebelum kita menjadi anak Tuhan, kita itu kan di formatnya adalah kita hidup untuk saya, lalu kita hidup berdasarkan standar dunia. Seperti firman Tuhan mengatakan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, sekarang setelah kita menjadi ciptaan baru, ya, firman Tuhan mengatakan kita ini kan Tuhan bilang saya nggak langsung ambil setiap orang yang begitu terima Tuhan Yesus langsung diambil masuk surga, terima ambil langsung ketemu Tuhan. Enak bener ya kalau gitu, memang maunya sih kita begitu ya. Nah, tapi kenyataan Tuhan bilang saya nggak ambil mereka, tapi saya tetap tempatkan di dunia ini lalu kita untuk menjadi saksi dan terang. Nah, sekarang kita tetap ada di dunia, tapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Makanya sebagai anak Tuhan, kita itu akan terus mengalami konflik di dalam dunia ini. Karena kita beda arah. Ingat pada waktu itu saya pernah menyinggung ada lagu kan ya di sekolah minggu tentang di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Nah, sekarang lihat saudara, ini kan yang lebar dan yang sempit kan ini ada di dunia yang sama. Ada di dalam realita yang sama. Cuman sekarang kita kan dikatakan kita anak-anak Tuhan di jalan yang sempit. Bedanya cuman apa? Ada di arah yang berbeda. Kita arahnya adalah kita tahu kita harus berjerih lelah dan terus untuk hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Sedangkan ini mayoritas orang itu ada di sekitar kita untuk apa? Melawan Tuhan. Hidup terfokus kepada saya untuk menyenangkan saya, dan lalu kita membuat tujuan, nilai dunia ini kan membuat tujuan, nilai, makna hidup sendiri. Dan sedangkan kita sekarang kembali tujuan, nilai, makna hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Makanya itu akan terjadi konflik. Makanya kita ngerasa, aduh kok rasanya kita dulu nggak kenapa-napa, kok sekarang semakin rasa, aduh begitulah. Karena kita pada saat yang sama kita berhadapan dengan realita kehidupan, dan pada saat yang sama kita juga harus tetap berpegang dan tetap mengandalkan Tuhan. Nah, ini yang bisa jadi dirasakan, aduh kok berat amat, tapi pada saat kita sehati sepikir dengan Tuhan, maka apa yang kita rasakan makin lama makin selaras, maka kita merasakan bahwa pencobaan-pencobaan ini benar biasa. Tuhan yang menopang saya, Tuhan selalu memberikan jalan keluar, dan saya bisa teguh di hadapan Tuhan. Rekan-rekan dari follower berkata terima kasih buat apa yang sudah disampaikan, dan masing-masing berkata kita dikuatkan dan diingatkan kembali. Dan ini merupakan pertanyaan yang terakhir yang barusan dijawab. Kemudian saya akan sampaikan juga bahwa ada beberapa pokok doa yang sudah dikirimkan kepada kita. Yang pertama dari Masur dari Facebook berkata, Shalom Bu Pendeta, mohon doa bahwa dalam doa buat suami agar diberikan kesembuhan dan lebih mendekat kepada Tuhan. Kemudian namanya Mansur. Ibu Mansur Simamora. Oke, baik. Kemudian ada lagi dari Mercy Mangasa. Baik. Tolong doakan supaya saya tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kemudian ada juga datang dari Imelda Suitela. Sorry kalau namanya salah sebut. Shalom Bu Pendeta, tolong doakan saya bersama keluarga yang baru kehilangan anak. Biarkan Tuhan beri kekuatan, karena sampai saat ini saya masih tidak percaya bahwa anak perempuan saya telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Mohon dukungan doa, karena terlalu berat cobaan saya bersama dengan keluarga. Nah, ini kita sama-sama semua dukung dalam doa. Dan
Ya, saya ini beberapa pokok doa yang sudah saya bacakan, dan saya juga perlu menyampaikan program ini diadakan oleh Lembaga Bara Digital Ministry yang bekerja sama dengan beberapa akun media, di mana malam hari ini kita live di beberapa akun. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa rekan-rekan bisa menyaksikan tayangan-tayangan live kita sebelumnya di akun dari Bara Digital Ministry, baik yang ada di Facebook, di YouTube, maupun juga yang ada di Instagram. Dan ini pokok doa yang terakhir baru masuk dari Yoke Pakaba, ini dari YouTube. Mohon doa untuk anak dan suami saya agar taat kepada Tuhan. Nah, namanya Nelson, Dalma, dan Noel. Saya nggak tahu yang mana suaminya, yang mana anaknya, karena tidak disebutkan. Tapi kita dukung dalam doa. Ya, baik. Saya persilakan kepada Ibu Pendeta Ramiati Tanujaya untuk menolong kita sekaligus menutup program malam hari ini di dalam doa, dan juga kita akan kembali live esok hari di jam yang sama, jam 7. Tuhan Yesus memberkati ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk janji firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Di tengah situasi dan kondisi yang tidak ideal selama kami hidup di dalam dunia ini, terima kasih bahwa Engkau berjanji Engkau tidak akan meninggalkan, Engkau akan menyertai, dan Engkau akan menopang kami, sehingga kami di tengah segala situasi dan kondisi yang bagaimanapun, dengan kekuatan dari Tuhan, kami akan dapat melewatinya bersama Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu. Ya Bapa, kami mau berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara seiman kami, yang perlu peneguhan dari Tuhan, perlu kekuatan dari Tuhan, perlu pertolongan dan topangan dari Tuhan. Berdoa untuk Ibu Mansyur, Tuhan tolong suaminya, Tuhan yang mengetahui keadaan sebenarnya. Pasti Tuhan tidak akan salah. Mohon kemurahan Tuhan untuk keluarga ini. Berdoa juga untuk Mercy, mohon kekuatan untuk keluarga ini untuk tetap dekat dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami dapat mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Oleh karena itu, hamba menyerahkan Ibu Mercy dan keluarga ke dalam tangan Tuhan. Pada saat ini, Tuhan, kasihanilah anakmu Imelda dan juga keluarganya yang baru kehilangan anak tercinta. Tuhan, kami tahu anak ini bersama Tuhan. Kami tahu dia ada di tempat yang seharusnya. Tapi Tuhan, kehilangan seorang anak yang dikasihi tidak mudah. Ibu Imelda ini kehilangan, dia berduka. Dia sangat sedih. Ya Tuhan, topanglah anakmu ini. Juga topang keluarganya. Biarlah Engkau terus menjadi sumber penghiburan bagi keluarga ini, yang akan menopang dan untuk mereka melewati saat-saat kehilangan ini, dan mereka bisa jadi akan terus merasakan kehilangan ini. Tapi biarlah Tuhan tolong Imelda dengan keluarga tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan keluarga ini. Kami juga mau berdoa untuk Yoga, khusus untuk anaknya, untuk suaminya, untuk Nelson dan Noel. Ya Tuhan, kiranya Engkau mendengar kerinduan dari anakmu ini Yoga, yang merindukan suami dan anaknya untuk tetap dekat dengan Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan untuk keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk janji-janji-Mu. Hamba serahkan semua orang yang hadir pada saat ini, mengikuti acara ini pada malam hari ini, dimanapun mereka berada, satu persatu. Ya Tuhan, peluk mereka satu persatu dengan kasih-Mu.
Dan nyatakanlah kemuliaan-Mu di tengah mereka. Dan biarlah setiap orang merasakan Tuhan sangat sayang pada saya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.